せーのでもそんなんじゃダメもうそんなんじゃほら心は進化するよもっともっとAssalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel Catatan Luffy, channel yang membahas hal-hal yang menarik seputar One Piece. Kali ini kita akan membahas tentang review dari manga One Piece chapter 975 yang berjudul Rencana Kinemon. Tetapi sebelum kita mulai video kali ini, silakan klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video baru dari channel ini. Setelah kita sudah dibikin kepo lantas spoiler yang sudah bertebaran di media sosial, akhirnya pada Jumat kemarin setelah sholat Jumat, chapter 975 pun rilis, walaupun versi ilegalnya. One Piece chapter 975 ini berjudul Rencana Kinemon. Pada cover kali ini menampilkan Gotti yang sedang dicium oleh Gifford. Itu adalah sebuah ungkapan kata terima kasih karena Gotti sudah menyelamatkannya dari angkatan laut. Dilanjutkan dengan scene di mana Shinobu sedang diikat oleh Kanjuro. Dia diikat dengan dua ular yang digambar oleh Kanjuro. Shinobu berteriak, "Momonosuke sama, Momonosuke sama." Dilanjutkan dengan Kanjuro yang sedang memegang Momonosuke. Dia nampak kesal mengapa Tuan Orochi tidak melakukan apa-apa setelah menerima laporan darinya. Dia juga nampak kebingungan mengapa bajak laut topi jerami juga ada di sana. Dilanjutkan dengan scene penampakan dari anggota bajak laut topi jerami. Ya, semua kru topi jerami ada di situ, kecuali Jinbe. Akhirnya, setelah puluhan chapter, kita tidak dipertemukan dengan SHP kru. Akhirnya, pada chapter ini, kita sudah dipersatukan kembali. Oda Sensei nampaknya memilih tema baju warna hitam untuk kru SHP di arc Wano ini. Terlihat Bakasencho, kita nampak menggunakan style jubah bajak lautnya. Dan yang lain menggunakan style seperti samurai dan ninja. Dilanjutkan dengan Franky yang merendahkan anak buah Kaido karena mereka sudah berusaha menghancurkan Sanigo walaupun hasilnya nihil. Sanigo terbuat dari kayu adat yang mampu berlari lautan manapun. Dan karena pengeboman kapal Sanigo kemarin, hanya layarnya yang rusak dan membutuhkan waktu untuk Usopp selesai memperbaikinya. Luffy nampak kebingungan, tak ada satupun orang di sana. Tidak ada aliansi yang sudah mereka kumpulkan selama ini, sambil lihat sekeliling. Kinemon minta maaf kepada Luffy karena rencana yang sudah mereka susun sudah bocor lagi kepada Orochi. Luffy dan yang lainnya kaget, dan para Akazaya tidak mengetahui apa yang terjadi pada para aliansi yang sudah mereka kumpulkan. Para bajak laut Beast nyeletuk bahwa mereka juga tidak mengetahuinya. Mereka gagal menghancurkan Sanigo, tapi mereka berhasil menghancurkan semua kapal yang berada di pelabuhan Itachi. Mereka juga berhasil menghancurkan semua jembatan yang menghubungkan setiap provinsi dari Wano yang berpusat di Onigashima. Itulah yang menyebabkan mereka semua tidak di sini. Walaupun mereka semua sampai ke pelabuhan Tokage, mustahil ke Onigashima tanpa kapal. Mereka juga mengatakan bahwa pada penjamuan yang akan dilaksanakan kali ini juga sebagai penjamuan atas terbentuknya aliansi antar Yonko, yakni Kaido dan Big Mom. Kid dan Law terkejut atas aliansi tersebut. Para bajak laut Beast meremehkan Luffy, Law, dan Kid atas aliansinya. Mereka beranggapan bahwa mereka bertiga hanyalah ikan teri yang sudah pernah dikalahkan oleh Kaido. Kemudian mereka ingin menenggelamkan kapal mereka dengan meriam. Namun Luffy secara refleks langsung melompat ke atas kapal bajak laut Beast yang diikuti oleh Kid dan Law. Mereka bertiga sama saja seperti pertarungan mereka dulu di Pulau Sabaody. Tidak pernah akrab. Luffy menyuruh Law dan Kid untuk mundur karena dia akan menunjukkan betapa kuat dirinya. Sebaliknya, Law menyuruh Luffy yang mundur. Kemudian Kid mengatakan bahwa mereka berdua sudah membuat Kid malu.
Mereka bertiga sudah naik di atas kapal bajak laut Beast. Nampak para anggota bajak laut Beast yang di atas kapal ketakutan. Dan dalam sekejap, satu kapal besar bajak laut Kaido hancur di tangan mereka bertiga. Kemudian di tengah terjangan badai dan ombak, nampak sebuah kapal mendekat. Nampak Yoshiro dan anak buahnya datang. Para bajak laut Beast kegirangan karena sudah mendapatkan bala bantuan dari Orochi. Kemudian Kyoshiro mengucapkan kata bahwa biar aku saja yang menenggelamkan kapal dari musuh. Tapi bukan kapal bajak laut dari Luffy, Lau maupun Kid. Kyoshiro malah menenggelamkan kapal dari bajak laut Beast. Para anak buah Kaido itu berteriak, "Kenapa Kyoshiro melakukan tersebut? Kami bukan musuh. Kenapa Anda melakukannya?" "Aku cuma melumpuhkan meriam yang mengarah kepadaku," jawab Kyoshiro. Kemudian Kyoshiro berteriak meminta kepada para Kazaya untuk menggabungkan para keluarganya dan 200 orang Yakuza untuk ikut bertarung bersama para Kazaya di Onigashima. Anak buah Kyoshiro terkejut. Kikunojo bertanya kepada Kyoshiro, "Tapi apa? Kenapa?" Kyoshiro menjelaskan pada Kazaya bahwa dia memiliki hutang budi pada keluarga Kozuki. Hanya Kinemon yang mengetahuinya. 40 tahun yang lalu, saat insiden Dewa Gunung, semuanya percaya bahwa Oden yang melakukannya. Tapi sebenarnya yang menyebabkan semua itu adalah dirimu, yang masih muda dan penuh ambisi. Kinemon terkejut. Hanya satu orang yang mengetahuinya. Dan Kinemon pun langsung mengetahui bahwa Kyoshiro adalah Denjiro. Sebenarnya Denjiro ingin segera membuka identitasnya kepada Kinemon dan kawan-kawan. Tapi untuk berjaga-jaga, dia terus berpura-pura menjadi musuh. Karena jika Denjiro langsung membuka identitasnya, maka pengkhianat tersebut akan mengetahuinya dan memberitahu kepada Orochi. Dan karena kepercayaan yang diberikan Orochi kepada Denjiro, maka dia berhasil membebaskan 1000 samurai yang dikurung di penjara Rasetsui. Dan dengan itulah kekuatan tempur dari mereka pun bertambah. 4.200 ditambah 1.200 pasukan yang dibawa oleh Denjiro. Total ada 5.400 pasukan yang siap untuk bertempur. Kemudian Denjiro mengatakan kepada Kinemon bahwa dia benar-benar hebat. Karena gambar yang diberikan oleh Tuan Yesue yang ditambahkan 2 garis pada perut ular itu menyimbolkan pelabuhan Hato. Karena 2 garis pada perut ular itu digunakan untuk membatasi perut ularnya, sekaligus termasuk petunjuk untuk menghapus hurufnya. Karena pelabuhan Habu dalam bahasa Jepang dibaca Habu Minato. Jika menghapus huruf tengahnya, maka akan menjadi kata Hato. Denjiro berkata kepada Kinemon bahwa engkau mengubah tempat pertemuannya karena engkau tahu bahwa ada mata-mata dari kuku Orochi. Dan sesuai dengan yang direncanakanmu, mata-mata memberitahu kepada Orochi. Orochi adalah pemimpin yang bodoh, dan dia salah memperhitungkan jarak, dan baru bertindak kemarin malam. Semuanya sudah melewati jembatan besar. Semua armada yang dibutuhkan sudah pergi, dan semua yang dihancurkan hanyalah pemain tambahan saja. 4.200 pasukan yang telah kalian kumpulkan telah berkumpul di pelabuhan, di mana pohon mapel yang disukai Tuan Yasue berada. Mereka bersembunyi di sana dan menunggu hingga saat yang ditentukan. Penyerangan ke Onigashima akan berjalan sesuai dengan rencana. Ayo, kita menuju ke Onigashima. Semua terlihat kagum pada Kinemon dan nampak Kanjuro dengan wajah kesalnya. Di sini nampak bahwa Kinemon dianggap pintar oleh semuanya. Tapi sebenarnya Kinemon sedang berpikir, jadi harusnya dibaca Hato, bukan Tokage ya. Nah, sekian dulu video tentang penjelasan dari manga One Piece chapter 975. Terima kasih sudah mendengarkan isi dari video ini dari awal sampai akhir. Bagi kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke semua media sosial yang kalian punya. Dan yang paling penting, jangan lupa untuk subscribe, karena itu gratis. Saya Rian dari channel ini undur diri.
dan ketemu kembali di video selanjutnya. And assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.